Bismillahirrahmanirrahim. Halo guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Ardiansyah dengan NIM 12040214104. Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, kelas 3B. Adapun tujuan saya membuat video kali ini yaitu untuk menyelesaikan ujian tengah semester sekaligus ujian akhir semester mata kuliah model konseling di semester 3 kali ini dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Ilyas, SOS MA. Yaitu yang pertama, asosiasi bebas. Nah, asosiasi bebas ini merupakan suatu metode untuk mengingatkan kembali pengalaman-pengalaman di masa lalu dan pelepasan emosi-emosi yang berkaitan dengan situasi traumatik di masa lalu klien, pasien atau klien secara bebas, mengungkapkan segala hal yang ingin dikemukakan, termasuk apa yang selama ini ditekan di alam bawah sadar, sehingga diharapkan klien dapat mengungkapkan pikirannya tanpa merasa terganggu, terbebani, tertahan, dan terhambat oleh konselor. Nah, yang kedua yaitu interpretasi. Nah, interpretasi ini merupakan suatu teknik yang digunakan konselor untuk menganalisis asosiasi bebas, analisis mimpi, resistensi, dan transferensi konseli atau klien. Dan sasaran dan penerapan teknik interpretasi ini adalah mengungkapkan apa yang terkandung di balik apa yang dikatakan oleh klien, baik itu dalam asosiasi bebas, analisis mimpi, resistensi, dan transferensi. Selanjutnya yaitu analisis mimpi. Analisis mimpi ini merupakan prosedur yang penting untuk menyingkap hal-hal yang tidak disadari dan memberikan kepada klien atas beberapa area masalah yang tidak terselesaikan. Nah, pada teknik ini difokuskan kepada mimpi-mimpi yang berulang-ulang, menakutkan, dan bertaraf mengganggu. Yang selanjutnya itu analisis dan interpretasi atas resistensi. Resistensi adalah suatu yang melawan kelangsungan terapi dan mencegah klien mengemukakan hal-hal yang tidak disadari. Analisis dan penafsiran resistensi ditujukan untuk membantu klien agar menyadari alasan-alasan yang ada di balik resistensi sehingga dia bisa menanganinya. Dan tujuannya adalah mencegah hal-hal yang mengancam yang akan memasuki kesadaran klien dengan cara mencegah klien mengungkapkan hal-hal yang tidak disadarinya. Yang selanjutnya yaitu analisis dan interpretasi atas transferensi. Transferensi atau diartikan sebagai pengalihan merupakan suatu konsep dasar dalam pendekatan psikoanalitik. Pengalihan mengarah kepada pergeseran arah yang tidak disadari kepada konselor dari orang-orang tertentu dalam masa lampau konseli atau klien. Dengan kata lain, secara tidak sadar, konseli memperlakukan dan menganggap konselor sebagai orang tersebut. Dalam hal ini, konseli diupayakan untuk menghidupkan kembali pengalaman dan konflik masa lalu dengan konflik masa lalu terkait dengan cinta, seksualitas, kebencian, kecemasan oleh konseli untuk dibawa ke masa sekarang dan dilemparkan ke konselor. Nah, konselor ini menggunakan sifat-sifat netral, objektif, anonim, dan pasif agar terungkap transferensi tersebut. Karena mereka sudah tidak sependapat lagi dikarenakan perbedaan prinsip dengan teori psikoanalisis dan memutuskan membuat teori atau aliran sendiri.
seperti Alfred Adler membuat teori individual psychological atau psikologi individu. Sedangkan Albert Ellis membuat teori rasional emotif behavior therapy. Karena menurut Adler bahwa pandangan Freud tentang komponen hidup yang sehat adalah kemampuan mencintai dan berkarya. Tapi bagi Adler, masalah hidup selalu bersifat sosial. Karena fungsi hidup sehat bukan hanya mencintai dan berkarya, tapi juga merasakan kebersamaan dengan orang lain dan memperdulikan kesejahteraan mereka. Menurut Albert Ellis, alasan ia memisahkan diri dengan Freud karena menurut beliau teori psikoanalisis memiliki kelemahan secara teoritis, karena manusia dilahirkan memiliki berbagai kekuatan dan potensi untuk menjalani hidup, sehingga dengan adanya kekuatan itu membuat manusia berpikir rasional. Tapi manusia juga bisa berpikir irasional, tergantung ranah super ego kita baik atau buruknya. Berpikir rasional harus memiliki kadar dan emosi tertentu, dan rasional ini tergantung dengan nilai-nilai lingkungan yang ada di sekitarnya. Classic conditioning atau diartikan sebagai pengkondisian atau persyaratan klasik adalah proses yang ditemukan oleh Pavlov melalui percobaannya terhadap anjing, di mana perangsang asli dan netral dipasangkan dengan stimulus bersyarat secara berulang-ulang sehingga memunculkan reaksi yang diinginkan. Nah, jika dikaitkan dengan model counseling behavior, bahwa counseling behavior itu sendiri adalah counseling yang didasarkan atas upaya perubahan perilaku. Perilaku dalam pandangan ini dibentuk berdasarkan hasil dari segenap pengalamannya berupa interaksi individu dengan lingkungan sekitar. Nah, si Pavlov ini menemukan bahwa ia dapat menggunakan atau menjadikan stimulus netral seperti sebuah nada atau sinar untuk membentuk perilaku atau respon. Eksperimen-eksperimen yang dilakukan oleh Pavlov dan ahli lain tampaknya sangat berpengaruh pada pandangan behaviorisme, di mana gejala-gejala kejiwaan seorang dilihat dari perilakunya. Hal ini sesuai dengan pendapat Becker bahwa yang paling sentral dalam hidup manusia bukan hanya pikiran, peranan maupun bicara, tapi juga dengan tingkah lakunya. Pandangan pendekatan rasional emotif tentang kepribadian dapat dikaji dari konsep-konsep kunci teori Albert Ellis. Ada 3 konsep dasar pilar yang membangun tingkah laku individu, yaitu yang pertama antecedent event, yang kedua belief, dan yang ketiga emotional consequence. Nah, kerangka pilar ini yang kemudian dikenal sebagai konsep ABC. Nah, yang pertama yaitu antecedent event, merupakan suatu segenap peristiwa luar yang dialami oleh individu. Peristiwa pendahulu yang berupa fakta, kejadian, tingkah laku, atau sikap orang lain. Yang kedua belief. Nah, belief ini yaitu suatu keyakinan, pandangan, nilai, atau verbalisasi diri individu terhadap suatu peristiwa. Keyakinan seorang ada 2 macam, ada keyakinan yang bersifat rasional dan ada juga keyakinan yang bersifat irasional. Nah, keyakinan yang bersifat rasional merupakan cara berpikir atau keyakinan yang masuk akal, bijaksana, dan karena itu menjadi produktif. Sedangkan keyakinan yang tidak rasional merupakan keyakinan atau sistem berpikir seorang yang salah, tidak masuk akal, dan emosional, dan tentunya sulit untuk berproduktif. Yang selanjutnya itu yang ketiga, emotional consequence. Nah, emotional consequence ini merupakan konsekuensi emosional sebagai akibat atau reaksi individu dalam bentuk perasaan senang atau hambatan emosi dalam hubungannya dengan antecedent event atau kejadian peristiwa.
Nah, konsekuensi emosional ini bukan akibat langsung dari antecedent event, melainkan disebabkan oleh beberapa variabel antara dalam bentuk belief, baik itu belief secara rasional maupun secara irasional. Nah, di dalam model counseling Carl Rogers atau disebut dengan model counseling client centered therapy, bahwa hubungan antara konselor dan klien antara lain yang pertama adanya dua pribadi, yaitu antara konselor dan klien yang mana menjalin sebuah hubungan psikologis. Yang kedua, klien memiliki suatu kondisi cemas, ketidakharmonisan, tekanan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, konselor harus memiliki pribadi asli atau dirinya apa adanya ketika menjalin hubungan dengan klien. Yang keempat, konselor merasakan atau menunjukkan penghargaan positif tanpa syarat kepada klien. Dan yang kelima, terapis atau konselor menampilkan pemahaman empatik mengenai kerangka acuan klien dan menyampaikan pengertian ini kepada klien. Dan yang keenam, konselor mencapai hasil minimum pengkomunikasian pemahaman empatik dan penghargaan positif tanpa syarat kepada klien. Sedangkan dalam model counseling threat and factor, bahwa hubungan antara konselor dan klien dilihat dengan memberitahu klien tentang berbagai kemampuannya yang diperoleh oleh konselor dari hasil testing, angket, dan alat pengukur lainnya. Konselor secara aktif mempengaruhi perkembangan klien dengan melakukan diagnosis, menyajikan informasi, mengumpulkan dan menilai data untuk membantu klien, dan juga berperan sebagai guru yang bertugas mengajar klien tentang dirinya sendiri dan lingkungannya. Nah, adapun teknik-teknik dalam konseling Gestalt adalah yang pertama yaitu permainan dialog. Nah, permainan dialog ini merupakan suatu teknik yang dilakukan dengan cara klien dikondisikan untuk mendialogkan dua kecenderungan yang saling bertentangan, yaitu kecenderungan top dog dan kecenderungan underdog. Misalnya A, kecenderungan orang tua melawan kecenderungan anak. B, kecenderungan bertanggung jawab melawan kecenderungan masa bodoh. Yang ketiga yaitu misalnya contoh kecenderungan kuat atau tegar melawan kecenderungan lemah. Nah, melalui dialog yang kontradiktif ini, menurut pandangan Gestalt, pada akhirnya konseli akan mengarahkan dirinya pada suatu kondisi di mana ia berani mengambil resiko. Penerapan permainan dialog ini dapat dilaksanakan dengan menggunakan teknik kursi kosong yang akan dijelaskan pada poin yang ke-6 nanti. Yang kedua yaitu latihan dengan mengucapkan kalimat "saya bertanggung jawab". Nah, teknik ini bertujuan untuk membantu klien agar mengakui dan menerima perasaan-perasaannya daripada melampiaskan perasaannya kepada orang lain. Dalam teknik ini, konselor meminta untuk membuat suatu pernyataan dan kemudian konseli menambahkan dalam pernyataan itu dengan kalimat "dan saya bertanggung jawab atas hal itu". Misalnya, saya tidak tahu apa yang harus saya katakan sekarang, tapi saya bertanggung jawab atas ketidaktahuan itu. Nah, meskipun tampaknya kelihatan mekanis, tetapi menurut Gestalt akan membantu meningkatkan kesadaran konseli akan perasaan-perasaan yang mungkin selama ini diingkarinya. Yang selanjutnya itu bermain proyeksi. Nah, proyeksi ini artinya memantulkan kepada orang lain perasaan-perasaan yang dirinya sendiri tidak mau melihat atau menerimanya, mengingkari perasaan-perasaan sendiri dengan cara memantulkannya kepada orang lain. Dan dalam teknik bermain proyeksi ini, seorang konselor meminta kepada klien untuk mencoba atau melakukan hal-hal yang diproyeksikannya kepada orang lain. Selanjutnya itu teknik pembalikan. Nah, dalam teknik ini seorang konselor
meminta konselor atau klien untuk memainkan peran yang berkebalikan dengan perasaan-perasaan yang dikeluhkannya. Misalnya, konselor memberi kesempatan kepada klien untuk memainkan peran barbar bagi konselor yang pemalu yang berlebihan. Yang selanjutnya itu tetap dengan perasaan. Nah, teknik ini digunakan untuk konselor yang menunjukkan perasaan atau suasana hati yang tidak menyenangkan atau ia sangat ingin menghindarinya. Nah, konselor mendorong atau mendukung atau mengajak klien untuk tetap bertahan dengan perasaan yang ingin dihindarinya itu. Selanjutnya itu kursi kosong. Nah, kursi kosong ini merupakan suatu teknik role playing yang dilakukan oleh konselor dengan seseorang yang dibayangkannya pada kursi kosong tersebut. Tujuannya untuk menurunkan ketegangan akibat konflik yang terjadi. Frankl menyatakan ada 3 dimensi atau ada 3 konsep utama yang menjadi dasar filosofi model konseling logoterapi, yaitu yang pertama freedom of will, yang artinya kebebasan berkeinginan. Yang kedua yaitu the meaning of life, yang artinya makna hidup. Dan yang ketiga yaitu the will of meaning, yang artinya keinginan akan makna. Yang pertama, freedom of will. Nah, freedom of will ini maksudnya adalah kebebasan yang bertanggung jawab untuk mengembangkan potensi yang dimiliki oleh setiap manusia. Yang kedua yaitu the meaning of life. Maksudnya adalah hidup punya potensi untuk memiliki makna. Apapun kondisi atau masalah yang sedang dihadapi, bahkan dalam kondisi yang paling menyedihkan sekalipun, manusia memiliki kemampuan untuk mengubah aspek-aspek hidup yang negatif menjadi sesuatu yang positif. Yang ketiga yaitu the will of meaning. Artinya adalah manusia memiliki motivasi yang utama untuk menemukan makna hidup, dan makna hidup itu yang akan menjadi motivasi terbesar untuk manusia. Kami membahas tentang model konseling humanistik, eksistensial, dan logoterapi. Nah, di dalam teori humanistik eksistensial yang ditokohi oleh Abraham Maslow dan Carl Rogers dan lain-lain, bahwa teori ini bertujuan untuk membantu klien agar memiliki kesadaran secara penuh terhadap potensi-potensi yang ada pada dirinya, lalu menyadarkan klien terhadap tanggung jawab yang disebabkan oleh keputusannya, kemudian mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dialami oleh klien dalam rangka pengembangan dirinya. Konseling ini lebih tertuju kepada pribadi klien dibandingkan dengan pokok permasalahan yang dikemukakan oleh klien itu sendiri. Maksudnya adalah konseling lebih kepada memperbaiki fungsi pribadi klien agar klien mampu menangani masalahnya secara mandiri, dibanding fokus kepada menyelesaikan masalah-masalah yang dikemukakan oleh klien itu sendiri. Nah, sedangkan dalam teori logoterapi yang ditokohi oleh Viktor Frankl, yang mana tujuan dari teori konseling ini untuk membantu klien dalam menemukan makna hidup. Teori ini dapat digambarkan sebagai corak psikologi yang dilandasi oleh filsafat hidup dan wawasan mengenai manusia yang mengakui adanya dimensi kerohanian di samping dimensi ragawi dan dimensi kejiwaan, termasuk juga dimensi sosial. Dan juga logoterapi ini memusatkan perhatian pada kualitas-kualitas insani seperti hasrat untuk hidup bermakna, hati nurani, kreativitas, rasa humor, dan memanfaatkan kualitas-kualitas itu dalam terapi dan pengembangan kesehatan mental. Menurut Frankl, penderitaan setiap orang itu memiliki beragam-ragam atau unik, dan tujuan logoterapi ini mencoba membina klien agar mengarahkan kesadaran spiritual klien untuk jauh dari penderitaan hidup dan menganggap segala penderitaan itu hanya cobaan, masalah, ujian,
dan membuat kita menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Baik, mungkin hanya itu jawaban yang bisa saya sampaikan untuk video kali ini, yaitu mengenai tentang pertanyaan-pertanyaan UTS dan UAS mata kuliah model-model konseling di semester 3 kali ini. Apabila dalam penyampaian masih terdapat kekurangan dan kurangnya ketepatan dalam memberikan jawaban, saya mohon maaf. Saya Ferry Dansya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.